kesehatan bagi penderita diabetes. Dan bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar penyakit diabetes, Anda bisa ikut interaktif dengan kami di nomor telepon berikut ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda melihatnya, mencatatnya, dan pada saatnya nanti Anda telepon ya. Oke, sekarang langsung aja kalau gitu Dokter Posma. Jadi sebenarnya diabetes ini bagaimana sih dokter? Tolong jelaskan tentang diabetes. Diabetes ini adalah suatu keadaan di mana tubuh kita gagal menurunkan glukosa darah pada saat sesudah makan. Itu bisa karena memang kadar hormon insulin di dalam tubuh kita menurun, karena pankreas yang menghasilkan insulin itu kelelahan atau fungsinya menurun, atau otot-otot kita sulit menangkap glukosa. Jadi itu bisa terjadi kalau kita misalnya terlalu banyak makanan berlemak, segala macam, kurang olahraga. Jadi otot-otot sel itu kurang sensitif terhadap insulin dan glukosa. Jadi pada prinsipnya itu gula itu bermanfaat kalau dia masuk ke sel. Kalau dia cuma tersimpan di pembuluh darah itu malah kurang bagus gitu. Gejalanya orang terkena penyakit diabetes ini seperti apa sih dok? Gejalanya yang utama itu kan banyak minum, mudah lapar, mudah lelah, juga banyak buang air kecil gitu. Itu karena gula yang tinggi, juga bisa kesemutan, bisa jadi penurusan. Kalau kesemutan tuh maksudnya kan sering tuh kalau kita kesemutan gitu dok. Apakah itu menjadi acuan salah satu gejala? Ya kalau disertai gejala lainnya gitu. Oke, gejalanya seperti apa dok? Karena kalau tadi bicara banyak buang air, maksudnya buang air kecil ya. Saya kalau habis sahur banyak sekali dok, itu buang air kecil karena banyak minum. Gitu. Ya itu banyaknya itu gara-gara dia mudah haus terus. Jadi banyaknya itu terutama di malam hari. Tandanya seperti ini. Kalau kita sampai 4-5 kali bangun tidur harus buang air kecil, itu sudah pasti ada kemungkinan besar diabetes. Oh, iya. Oke. Jadi kalau dibilangin dari dalam tubuh itu yang rusak karena, maksudnya ini kan juga bisa ada salah satu organ tubuh yang tidak berfungsi dengan maksimal ya dokter ya. Itu apa, pankreas itu tadi? Pankreas. Jadi pankreas itu yang menghasilkan hormon insulin. Ya. Kemudian juga walaupun pankreasnya bagus, insulinnya cukup, kalau misalnya otot-otot kita terlalu banyak lemak dan segala macam, itu tidak bisa menangkap glukosa juga dengan insulin. Jadi itu juga bisa jadi diabetes lama-lama. Oke, diabetes itu kan ada dua ya dok, setahu saya ya. Maksudnya ada yang keturunan, ada juga yang lifestyle ya dokter ya. Nah itu kalau misalnya kalau keturunan, kalau lifestyle kan berarti kan kita bisa setidaknya mencegah atau dikurangi gitu kan. Tapi kalau misalnya keturunannya bagaimana dokter? Kalau keturunan itu ada gen yang berpotensial diabetes, itu ada di tubuh kita. Misalnya orang tua salah satu diabetes, misalnya itu biasanya yang perempuan gitu, orang tua yang perempuan itu nggak ditentukan ya. Kalau gitu. Dari 4 anak mungkin 1 minimal diabetes gitu. Kalau salah satu orang tua, kalau dua-duanya malah lebih besar kemungkinan. Jadi bukannya yang perempuan maksudnya jatuhnya ke anak laki-laki gitu, ada kemungkinan besarnya. Gitu ya dokter ya? Jadi bisa semua anak berpotensial jadi diabetes. Karena keturunan. Dok, ini menarik sekali bincang-bincang kita sampai sekarang ini. Ternyata ada yang menghubungi kita Nina ya. Oke, selamat pagi Pak Joko. Iya, dengan Pak Joko ya? Iya. Oke Pak Joko, selamat pagi Pak Joko, silakan langsung pertanyaannya. Saya penderita diabetes sudah 25 tahun. Ya. Sudah berapa tahun? 5 tahun. Oke, 5 tahun. Iya Pak. Saya setiap 2 bulan sekali pengecekan ke lab, katanya ngecek hasil lab saya. Ya. Yang saya tanyakan apakah setiap 2 bulan itu sudah betul, apa terlalu lama atau cepat? Ada lagi Pak Joko pertanyaannya? Yang kedua, apa betul juga diabetes itu tidak bisa disembuhkan? Itu aja. Terima kasih Pak Joko yang dari Tangerang. 2 bulan sekali saya ke lab. Pertanyaan saya itu betul atau salah? Apa terlalu cepat bagaimana? Yang kedua, apa betul juga diabetes itu nggak bisa disembuhkan? Pak Joko, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Selamat pagi. Pagi. Nah memang ya, itu bagaimana dokter? 2 bulan itu kelamaan apa enggak? Karena kalau ibu saya juga penderita diabetes, dan kalau nggak salah sih ibu saya malah sebulan sekali. Bagaimana dokter? Itu tidak tergantung ya. Kalau kita memeriksa diabetes itu bisa memeriksa gula darah selama sewaktu, bisa gula darah selama 3 bulan.
Oke. Itu kalau mau tahu terkontrolnya itu yang bagus yang 3 bulan sebenarnya. Oh, justru 3 bulan dok? Ya, ada namanya pemeriksaan HbA1c. Itu kadang pasien tuh agak nakal juga. Pada saat mau periksa, dia biasanya 3 hari sebelumnya nahan makan gitu. Pas periksa bagus. Sebenarnya itu makan sembarangan lagi. Jadi nggak mewakili situasi yang sebenarnya sebenarnya. Jadi selama 3 bulan kita harus cek pemeriksaan itu, ketahuan itu nanti. Dia stabil, gulanya bagus atau pada saat mau kontrol aja jadi bagus selanjutnya itu. Kemudian yang untuk sewaktu itu tergantung kondisi. Kalau misalnya pasien itu disuntik insulin malah setiap hari periksa, malah ada yang 3 kali sehari diperiksa. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dia terkontrol bagus, yang 3 bulan itu bagus, ya cukup 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengontrol makan, ada pasien saya itu, dok saya nggak mau pantang, katanya udah. Ada nggak sih dok penyakit lain yang jadi akhirnya obatnya bisa disebabkan juga akibat dari diabetes ini? Komplikasinya maksud saya. Diabetes itu sebenarnya sekarang dibilang kalau dia normal, gula darahnya bagus selama 3 bulan dan tidak ada komplikasi, malah ada sebagian ahli menganggap tidak penyakit lagi itu. Jadi orang yang hidup dengan diabetes dianggap diabetisi. Iya itu. Maksudnya malah lebih berbahaya gitu dok? Karena jumlahnya sudah terlalu banyak diabetes ini. Jadi kalau orang yang ada bakat diabetes atau pernah diabetes tapi terkontrol dengan makan, dengan olahraga dan obat gitu, itu dianggap sama kayak orang normal. Dia berpenyakit kalau sudah ada komplikasi. Nah, komplikasi ini terjadi bisa di seluruh tubuh, bisa di mata, di ginjal, di jantung, stroke dan lain-lain. Jadi diabetes itu penyakit yang holistik seluruh tubuh bisa kena. Kalau kena di kulit jadi gatal-gatal, kalau luka di kaki tidak sembuh-sembuh, nah itu diabetes. Kalau diabetes ini juga apakah hanya terserang orang yang mungkin bertubuh gemuk karena mungkin gaya hidupnya tidak sehat, atau mungkin bisa juga terserang mereka yang kurus gitu? Bagi yang gemuk itu karena yang tadi, karena lifestyle, karena otot-ototnya susah menangkap insulin dan gula. Jadi maksudnya orang gemuk itu jelas memiliki potensi yang besar namanya untuk terkena sindroma metabolik. Dia susah menangkap gula karena terlalu banyak lemak dan segala macam. Jadi terlalu banyak makan sehingga pankreasnya lama-lama lelah juga. Oke, itu yang pertama tadi. Kalau yang kurus itu mungkin memang dari kecil dia sudah pankreasnya sudah fungsinya yang menurun. kayak tadi Nirana bilang gen itu dok. Ya ada yang gen, ada juga yang penyakit namanya autoimun. Jadi dia dari kecil sudah gulanya naik. Jadi ada pasien itu umur 16 tahun, 17 tahun, total gulanya 400 gitu. Itu biasanya tipe 1 yang dari kecil. Oke. Iya itu. Dan ini ada caller lagi nih yang pengen mempertanyakan lagi sebelum kita mempertanyakan tadi. Dokter ingat ya, kita lagi ngebahas tadi ada pasien dokter yang ingin mempertahankan cara makannya. Sebentar ya dokter ya. Oke, langsung aja. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini, Bu? Saya dengan Ibu Toto dari Bekasi, Mbak. Iya, Bu Toto. Langsung dengan pertanyaannya, Bu. Iya. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Bu. Iya, Dok, saya mau nanya nih. Suami saya kan udah diabetesnya udah lama, ya memang dia udah ada jantung juga. Ya. Iya, Bu. Nah, terus ini diabetesnya kan pernah sampai 540. Wow. Tapi dia karena kondisinya bagus, terus dia ke dokter terus dikasih obat, terus turun. Bisa turunnya tuh ngedrop banget gitu dok, sampai 300, ntar naik lagi 400, turun lagi 200. Itu udah diinsulin ya dok ya suami saya itu ya dok ya? Ya. Terus udah gitu, kalau pagi itu dia ngedrop bisa pagi jam 9, bangun tidur tuh bisa sampai 98 dok ngedropnya. Ya, langsung pertanyaannya Ibu. Ya, itu kenapa ya dok bisa begitu ya? Padahal dia udah diobat. Oke, itu saja Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Toto. Oh, mungkin kita juga tadi harusnya menanyakan dengan cara makan ya, pola makan ya dokter ya? Ya. Itu bagaimana tuh dokter dengan penjelasannya itu tadi? Itu kalau yang sudah pakai insulin, memang kita sangat hati-hati, harus kontrolnya teratur. Dan seperti saya bilang tadi, yang periksa gula darahnya bisa 3 kali sehari. Ya. Jadi pada saat sebelum disuntik mungkin diperiksa. Jadi suntik insulin itu ada yang 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, ada yang sampai 4 kali dia. Iya. Ya, jadi mungkin ibu ini perlu yang sampai 4 kali itu, yang suaminya, karena
setiap dia mau makan baru diperiksa gula darahnya dan disuntikkan insulin sesuai dengan gula darah pada saat itu. Kalau memang dia drop nggak disuntik gitu, malah harus makan gula. Iya ya, Iya. bukan berarti maksudnya lagi diabetes tuh sama sekali nggak makan gula juga dokter kan ya? Apa gimana Memang sih? gula yang biasa itu dihindari ya. Oke. Jadi gula-gula yang perlu kita hindari itu selain yang biasa dari mana lagi dok? Karena kan gula yang saya tahu jenisnya macam-macam dok ya. Ada fruktosa juga, glukosa juga. Apa nih dok? Ya yang glukosa, yang mengandung glukosa itu dihindari. Seperti dari Dari roti, nasi biasa itu Ya. kalau kita makan kunyah lama-lama itu manis juga nanti. Itu jadi, semakin lama kita kunyah semakin manis. ya pada dasarnya itu glukosa. Oke. Bagaimana kalau dengan nasi merah? Banyak sekarang teman-teman ini menjaga badannya dengan mengkonsumsinya beras merah dok. Itu pada prinsipnya kan memang seratnya banyak. Betul. Jadi Tapi dia kadar gulanya? lebih Lebih rendah. ada yang bilang lebih rendah, ada yang bilang sama, tapi prinsipnya itu dia lebih cepat kenyang dan mungkin lebih tahan lama di perut gitu. Oh gitu. Jadi Oke. menguranginya dengan cara itu ya. Iya. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja lagi ada penelpon dengan siapa ini? Halo? Dengan Pak Rahman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Pak. Saya ingin tanya, dokter, saya pengidap diabetes. Yap. Akibat daripada saya kena diabetes, saya sudah dioperasi jantung saya bypass. Ketika saya di bypass, saya diberikan obat oleh dokter supaya darah saya bisa terkontrol. Tetapi akibat daripada obat itu, maka terjadilah lonjakan yang tidak teratur. Oh, sama seperti Kadang-kadang saya bisa sampai 700 atau sampai high. Tidak ada angka lagi. Dan dia bisa turun sampai 130. Akibat daripada itu, mata saya sebelah kiri hilang penglihatan. Ya, Pak. Saya lihat tadi gambar sebelum mulai dengan interview ini, Ya. ada gambaran bahwa mata itu bisa terpengaruhi akibat daripada kencing manis. Ya. Nah, saya ingin tahu dokter, apa bisa enggak diperbaiki? Karena kelihatan gambarnya itu gampang sekali. Dia punya darah itu kandung apa, kemudian dia menutup dan mata saya tidak bisa lihat. Kalau itu dibuka lagi, saya kira bisa lihat lagi. Betul begitu enggak dokter? Thank you. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Langsung dijawab ya dokter. Pada penderita diabetes yang terlalu tinggi atau kemudian disuntik insulin terlalu rendah, itu seharusnya memang mengatur insulinnya itu sampai yang 4 kali itu. Jadi dia 3 kali yang kerja cepat dan 1 kali yang bekerja 24 jam. Ya. Jadi lebih terkontrol dia. Kemudian mengenai mata yang gara-gara tertutup itu kerusakannya tergantung. Kalau sudah sarafnya yang rusak itu biasanya nggak balik lagi dia. Kalau dia cuma tersumbat, ada kayak gumpalan darah itu secara teoritis sih bisa Sembuhkan. diencerkan lagi. diencerkan. Tapi tergantung juga dia kalau misalnya sesudah tersumbat itu yang organ belakangnya sudah mulai rusak juga ya nggak bisa lagi. Pada prinsipnya kalau sudah kerusakannya itu di saraf dan organ-organnya sudah lama menderita kerusakan itu, dia nggak bisa pulang lagi. Tapi kalau masih baru, mungkin beberapa hari, mungkin bisa. Tapi kalau sudah terlalu lama, saya pikir nggak bisa.